Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, nama saya Sakarunia Putri. Saya kuliah di UHAMKA. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu seks bebas. Nah, seks bebas atau yang disebut dengan free sex itu adalah melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Nah, atau biasanya di dalam agama Islam itu disebut dengan zina. Kemudian, apa sih tujuan mereka melakukan hubungan seksual di luar pernikahan? Nah, itu adalah untuk mencari kepuasan diri sendiri dan mengikuti hawa nafsu gitu. Nah, terus kan sekarang di zaman milenial ini kan banyak banget remaja yang udah terjerumus ke pergaulan bebas. Nah, kemudian free sex itu berawal dari umumnya rata-rata kalau yang kita dengar dari cerita-cerita itu adalah berawal dari pacaran, ya kan? Kemudian biasanya pemuda itu mengeluarkan rayuan gombal agar si perempuan ini mau untuk melakukan hubungan seksual tersebut. Kemudian otomatis si perempuan itu nggak bisa menolak kan, karena ya alasannya karena ketulusan cinta dan lain-lain gitu. Banyak banget kejadian di luar sana seperti itu. Nah, kemudian mereka tuh nggak berpikir panjang tentang dampaknya kemudian saat mereka setelah melakukan hubungan seksual itu. Kemudian juga faktor penyebab terjadinya si hubungan seksual ini adalah yang pertama itu bisa kita lihat yaitu pengaruh dari faktor lingkungan. Nah, pengaruh dari faktor lingkungan itu gimana ya? Dari pergaulan bebas, terus dari circle pertemanan yang mungkin bisa dibilang kalau kan gini ya, kalau kita nih berteman dengan orang yang baik, rajin belajar, maka otomatis kita akan mengikuti dia kan gitu. Tapi kalau misalnya kita berteman dengan orang yang circle buruk dan lain-lain, pasti kita akan mengikuti itu gitu kan. Nah, jadi yang terutama sih faktor lingkungan dari pergaulan, ya faktor lingkungan dari contohnya kayak pergaulan bebas, circle pertemanan yang kurang baik. Kemudian yang kedua itu adalah pengaruh media elektronik. Nah, apalagi kan sekarang udah dari media internet itu banyak banget yang mungkin diakses secara umum ya, diakses secara bebas. Jadi anak umur berapapun sudah bisa mengakses internet. Nah, itu jadi mungkin dia kepo, dia pengen tahu, akhirnya dia mencari di situs internet gitu dan melihat gambar atau video yang tidak sesuai, yang belum waktunya untuk dilihat gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah minimnya pengetahuan tentang sex education, karena bisa kalian lihat sendiri di Indonesia itu banyak banget minimnya pengetahuan sex education, apalagi di sekolah-sekolah gitu kan. Seharusnya ya di sekolah pun diajarin gitu tentang sex education, gimana nanti dampaknya gini-gini bla 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 dan lain-lain. Terus kemudian bisa kita lihat juga ya dampak dari seks bebas itu apa. Jadi dampaknya itu yang pertama adalah terjangkitnya penyakit gitu ya, kayak misalnya penyakit AIDS dan HIV. Nah, penyakit ini tuh ditularkan lewat kontak seksual, terus jarum yang udah terpakai dan lain-lain. Nah, dan AIDS ini disebabkan oleh sekelompok virus, dan ini kalau bisa menyerang ibu hamil. Kemudian yang kedua itu dampak dari seks bebasnya itu adalah depresi. Nah, biasanya
banyak banget gini, setelah melakukan hubungan seksual atau secara terpaksa, itu kan otomatis menyerang ke mental si wanitanya kan. Apalagi kalau misalnya sampai hamil, dia mungkin mentalnya belum siap untuk menjadi ibu, akhirnya dia bisa jadi bunuh diri mungkin, atau bisa jadi dia menggugurkan kandungannya. Itu sih. Terus ada pasti mengalami gangguan trauma yang sangat mendalam. Terus yang ketiga itu kehamilan. Nah, kan pasti dampak dari free sex itu adalah kehamilan kan. Nah, makanya kalau gini loh, ibarat kata kalau belum siap untuk menjadi ibu, maka jangan punya anak dulu gitu. Karena ya otomatis banyak yang harus dipikirkan dulu kan. Ntar anak ke depannya gimana, bla bla bla. Nah, gitu. Jadi sebelum melakukan hubungan seksual itu kita harus berpikir ke depannya gimana, dampak negatifnya gimana, nanti gimana gitu sih, agar agar anaknya tuh nggak digugurin dan lain-lain. Nah, terus di sini selain itu ada pencegahan seks bebas. Nah, saya ngambil dari yang pertama itu dari aspek pendidikan. Nah, itu aspek pendidikan itu sih seharusnya menurut saya semua sekolah baik tingkat SMP, SMA, kuliah dan lain-lain itu harus paham tentang harus memberikan pengetahuan tentang sex education, entah melalui counseling di sekolahnya dan lain-lain. Karena mungkin kalau remaja itu ada sex education di sekolahnya, maka dia akan berpikir lebih panjang untuk tidak melakukan hal tersebut gitu. Karena kan pasti udah disebutin dampak-dampaknya ya kan, dan lain-lain. Terus dari segi aspek pelayanan sih, nah itu apalagi yang kayak lembaga untuk melayani anak gitu-gitu ya. Nah, itu lebih ditingkatkan lagi, lebih dikembangkan lagi, gimana kinerjanya yang bagus. Terus gimana ya bekerja sama dengan pendidikan, gimana cara biar remaja di Indonesia itu tahu tentang sex education gitu. Terus hukum di Indonesia tuh bagi yang kayak pelecehan seksual dan lain-lain, hukumnya juga lebih ditingkatkan lagi sih gitu. Oke, jadi ini adalah materi free sex atau seks bebas. Ini yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau saya menjelaskan kurang detail, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.